Ya, oke. Atau mulai saja ya, ini jam 7.20. Ya. Saya mulai saja. Ya, ini barusan ada gangguan, saya punya webcam yang eksternal, nggak tahu, nggak muncul gambar. Jadi ini pakai webcam internal. Biasanya kan di video saya ada dua webcam, di sebelah kiri, kanan ya ini ya. Di sebelah kanan ini ada gambar saya yang kecil, itu pakai webcam kedua. Tapi nggak tahu ini yang khusus hari ini, nggak tahu tiba-tiba hilang gambar. Ya biasalah. Ya, semoga ini yang rekaman ini bagus. Oke, baik teman-teman, selamat malam, shalom bagi kita semua, damai sejahtera bagi kita semua. Ini hari ini ke 39, sesi ke 39 kalau nggak salah, ini catatan saya tadi. Kita akan belajar tentang filosofi pemuritan, jadi memang saya selang-seling. Jadi untuk materi dan filosofi pemuritan itu dua hal berbeda. Jadi kalau materi kita membiasakan diri belajar bahasa asli, bahasa Ibrani, termasuk kuno. Kalau filosofi pemuritan kita akan membahas istilahnya apa ya? Kompilasi dari beragam ajaran-ajaran. Terus secara khusus dikaitkan dengan pendidikan kerohanian atau mungkin istilah umumnya pemuritan gitu ya. Jadi ini jadi ini penting untuk kita kita bahas karena filosofi pemuritan itu nanti adalah implementasi dari ajaran, intinya begitu. Jadi ajaran itu kan teorinya. Nah, filosofi pemuritan itu implementasi atau penerapan dari ajaran-ajaran teori yang kita anut. Nah, salah satu topik pada hari ini, fokus utama saya adalah tentang yang namanya kebanggaan lahiriah dikaitkan dengan kuasa rohaniah. Gitu. Jadi ada dua kata. Saya memperbandingkan paralelisme ya, tapi berupa perbandingan. Jadi paralelisme dalam struktur kalimat di Alkitab itu ada dua. Satu namanya tesis dan memperkuat tesis, satunya tesis dan antitesis. Jadi biasanya ada dua anak kalimat dalam satu kalimat ya. Terus jadi versi yang pertama itu anak kalimat kedua sebagai penguatan dari anak kalimat pertama. Versi yang kedua itu seperti tadi paralelisme ya. Di paralelisme itu kan paralel ya, dua kalimat mendukung satu ide, satu menguatkan. Jadi misalnya dia melakukan A, terus dia di anak kalimat kedua dia melakukan sangat A. Jadi itu paralelisme, penguatan. Jadi kalau di Alkitab ada dua anak kalimat yang mirip maknanya atau bunyinya bahkan, berarti dia sungguh-sungguh. Seringkali digunakan juga kata meot itu ya diterjemahkan sangat gitu. Jadi kalau istilah sangat banyak itu menggunakan kata meot. Nah kemudian versi yang kedua perbandingan tetapi berlawanan gitu. Jadi mengkontraskan suatu ide dengan perbandingan yang berlawanan. Jadi misalnya baik dan jahat, baik dan buruk, sehat dan sakit. Jadi istilahnya dualisme gitu ya. Nah, itu dari struktur istilahnya sastra ya, ciri khas sastra Ibrani Alkitab PL begitu. Nah, kita kali ini akan bahas perbandingan berlawanan itu berkaitan dengan konsepnya sebenarnya ini pemisahan jiwa dan roh. Kalau teman-teman sudah lama di Al-Sadik sudah sering saya bahas tentang kebanggaan lahiriah, beberapa waktu juga pernah kalau nggak salah. Terus pemisahan jiwa dan roh. Dasar ayatnya dari kitab Paulus ya. Sabda Tuhan seperti pedang bermata dua memisahkan jiwa dan roh. Nah, di Al-Sadik kalau pernah ngikuti video di retreat ya, itu saya memisahkan ada 4. Jadi ada tubuh jiwa roh plus nesamah. Nesamah ini sebutan di PL Kejadian ya. Jadi istilah nesamah itu muncul di penciptaan Adam. Jadi dia meniupkan nesamah.
bukan roh ternyata. Kata yang dipakai adalah nesama. Apa itu nesama? Nesama ini kalau saya terjemahkan itu adalah pribadi dalam bahasa kita ya. Nah, karena ini pribadi, bukan roh, bukan jiwa, itu lebih esensial. Jadi pribadi ini, jadi kalau tubuh itu kan mati ketika kita mati jasmani. Jiwa juga sebenarnya hilang. Karena jiwa itu kan misalnya dipengaruhi oleh tubuh. Gitu ya. Jadi jiwa itu pribadi yang dipengaruhi oleh tubuh. Misalnya, kalau kamu puasa, kelaparan, tingkat emosimu bisa naik. Kenapa begitu? Karena emosi jiwamu itu dikendalikan oleh perutmu, laparmu itu. Kalau orang stres, rata-rata punya penyakit mah. Kenapa? Karena otak itu dan perut itu saling membantu. Jadi kalau stres, dia menghasilkan banyak asam lambung. Kalau banyak asam lambung, dia stres di otak. Jadi dua sumber kejiwaan kita itu otak dan perutnya. Sel saraf kita. Jadi tulang belakang istilahnya. Jadi saling mendukung. Makanya ada beberapa ciri khas yang tadi saya bilang. Orang stres pasti jarang makan atau lupa makan, pada akhirnya asam lambung kena. Nah, itu juga sebaliknya. Jadi ketika orang kena asam lambung, dia berpotensi stres atau depresi. Jadi orang yang kumat stresnya itu seringkali ditandai dengan naiknya asam lambung. Jadi itu sistem mengapa, ini salah satu filosofi ya, mengapa dosa Eden itu harus makan buah. Kenapa harus makan buah? Karena dengan makan buah itu otak kedua itu dikendalikan di perut ya. Jadi kendali di perut, istilahnya perut kita itu sarang setan, sarang kodam, sarang demit. Jadi orang-orang yang punya gangguan emosi itu tidak hanya di pikiran, di otak ya, kendali roh filosofi itu, tetapi juga melalui perut. Kenapa? Karena dosa Adam. Jadi kita makanya punya pengakuan dosa Adam karena itu gitu ya. Makan buah, jadi masuk ke perut. Jadi bendanya, buahnya masuk ke perut disertai dengan rohnya masuk, roh berdosanya itu, roh filosofi, pengendali pikiran.